Nah, Udah saya nggak kebayang sekolah. itu Pak, bener itu. Tiba-tiba itu saya masih di rumah, pakai saya, Bu, ini di rumah banyak sekali media datang. Selamat sore, terima kasih atas kedatangannya Ibu Tuti Adib dalam acara Sejam bersama HW and Friends. Acara ini adalah memang dirancang untuk mendatangkan sahabat-sahabat saya untuk bersama-sama menginspirasi Indonesia. Ya, hari ini hadir Ibu Tuti Adib, seorang fashion designer, founder daripada Bilkis High End Muslim Wear. Jadi biar saya jangan salah cerita, Bu Tuti, boleh nggak kalau Bu Tuti sendiri yang cerita ya apa namanya perjalanannya tuh gimana sih, dari apa terus kemudian kok sekarang menjadi apa, menjadi fashion designer gitu loh. Monggo Bu, ngobrol silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih nih Pak Andoko. Wah, ini kehormatan tersendiri nih buat saya Pak Andoko. Waduh, ini luar biasa ini. Apa bisa menjadi tamu di acaranya HW and Friends ini. Waduh, matur nuwun sangat nih Pak Andoko. Saya yang terima kasih karena Ibu berkenan untuk hadir. Jadi Ya. perjalanan saya menjadi seorang desainer itu sebetulnya tidak saya rencanakan sih sebenarnya. Jadi awalnya itu ketika saya memutuskan mengenakan busana muslim. Tepatnya tahun 1900 berapa itu? 96 sebelum krisis moneter ya. Nah, ketika saya menikah, kemudian saya memutuskan mengenakan busana muslim, dan kemudian ketika itu pula, kemudian saya merancang sendiri busana yang saya kenakan. Karena waktu itu, karena saya tinggal di Solo, kan tidak banyak orang yang bergerak di dunia fashion, khususnya busana muslim. Sehingga saya merancang sendiri busana yang saya pakai, rupanya mendapatkan tanggapan yang positif dari teman-teman saya sendiri. Oh, koleksinya kok bagus, belinya di mana? Jadi mereka mengira saya beli di Jakarta atau beli di satu tempat. Saya bilang, ini saya merancang sendiri. Oh, jadi kok beda. Jadi karena waktu dulu kalau busana muslim itu kan lebih banyak bermain hanya tunik, antara baju kerja, baju sehari-hari, baju ke kantor atau baju pesta, itu kan tidak ada perbedaan kalau zaman dulu. Kalau di Jakarta mungkin ada karena banyak desainer di Jakarta. Tapi kalau di Solo atau di daerah kan tidak ada. Sehingga waktu itu kemudian saya dari teman-teman itulah yang kemudian Pak Adib yang kebetulan dia punya jiwa bisnis ya. Beliau yang justru mendorong saya, kenapa ini tidak didalami, digeluti menjadi satu bisnis dengan niatan memberikan melayani teman-teman yang mungkin sama seperti saya ketika Punya mereka memutuskan kebutuhan mengenakan itu busana ya. muslim dan butuh busana yang sesuai dengan keinginannya, yang lebih fashion, sesuai dengan kalau baju formal itu juga dengan look yang berbeda daripada busana sehari-hari. Singkat cerita seperti itu, Pak Andoko. Wah, itu baru singkat cerita. Kalau panjang ceritanya mungkin sekitar berapa tahun sudah, Tuti? Saya memulainya sebelum tahun 2000 sih sebetulnya. Berawal dengan penjahit 1, kemudian 2 dan seterusnya, dan pada tahun 2000 itu kita menggelar pagelaran launching untuk butik pertama yang di Solo. Seperti itu, Pak Andoko. Berarti sebetulnya ini menjawab pertanyaan, memang 20 tahun, jadi sebetulnya pada saat itu juga saya mulai kenal Ibu sebetulnya ya. Iya, Tahun jadi 2000 itu, jadi 20 tahun ya Bu ya. Ya, Iya, kalau luar mulai dari biasa. start itu 20 tahun. Tahun ini ya, Pak. Ya, tahun ini luar biasa. Saya masih ingat yang waktu 15 tahun Tuti Adib berkarya, saya datang khusus ke Solo. Ya, waktu itu bikin acara besar-besaran banget gitu ya Bu ya. Ya, 15 tahun ya Bu waktu itu ya, yang Tuti Adib berkarya. Iya Pak, itu 15 tahun, karena menurut saya itu kesempatan buat saya untuk bisa bersilaturahmi dengan seluruh pelanggan, setidaknya luasannya tidak hanya di Solo, beberapa bahkan ada yang dari luar negeri juga yang pada saat itu menyempatkan hadir juga. Alhamdulillah. Dan luar biasa itu, benar-benar luar biasa, event yang sangat, kalau buat saya itu berkesan sekali ya. Bukan karena saya didudukkan di depan jadi berkesan, tapi memang secara keseluruhan acara itu demikian berkesan ya, dari apa yang Ibu lakukan, tamu-tamu yang datang ya, itu kan tamu itu kan menunjukkan kelasnya kira-kira gitu ya Bu ya. Baik. Nah, 20 tahun Bu, itu bukan waktu yang pendek.
bagaimana Ibu dapat menangani itu dengan baik. Kan dalam 20 tahun ya mungkin kalau dibilang masa sih semuanya mulus, lurus, kan enggak. Mungkin ada yang naik turun dan sebagainya. Semoga Bu. Ya, gini Pak, kalau sebetulnya ya semua dalam berbisnis itu pasti akan mengalami yang namanya satu apa ya Pak ya, kondisi naik turun, Ya, turun, ya pasang kayak surut katanya. pasang surut gitu kan. Ya, Tapi itulah saya mensikapi atau menghadapi itu tuh sebagai satu pembelajaran buat saya. Jadi tanda petik bahwa kita berbisnis itu ya memang kita harus terus belajar, terus untuk melihat peluang-peluang yang ada. Yang jelas, terutama bisnis fashion. Fashion itu tidak lepas dari kreativitas. Karena industri kreatif kan, jadi memang kekuatannya di situ. Jadi keunikan dari produk itu yang harus kita pertahankan. Kemudian inovasi dan kreativitas yang harus terus kita olah, kita kembangkan sehingga kita bisa selalu mendapatkan perhatian ataupun respon positif dari pelanggan. Di antaranya itu. Tidak boleh berhenti ya Bu, terus harus berkreasi baru. Nah ini kan orang-orang suka bertanya nih, mungkin sudah keluar juga di pertanyaan Ibu ya. Kan situasi COVID ini kan situasi yang paling terakhir yang jadi pembicaraan orang yang pernah kita alami dalam hidup kita gitu ya. Dan kemudian dia mengganggu semua sendi kehidupan. Bu, bagaimana mengatasi situasi bisnis di masa COVID? Karena ada tuh yang aduh udah nggak tahu dia mau ngapain gitu kan. Tampaknya kok di tempat Ibu kayaknya adem ayem aja ini. Ya ini pasti ada sesuatu yang kalau mungkin Ibu berbagi, orang-orang terus terinspirasi. Oh pantes, aku dulu nggak gitu sih, atau aku kemarin nggak begitu sih. Oh enggak Bu, gimana? Ya, Pak. Tadi kan satu kreativitas pasti, dalam artian selama COVID ini kan nggak bisa nggak inovasi, nggak kreatif gitu ya. Apalagi sebetulnya itu punya. Ya, jadi kalau mungkin saya bisa bilang ya, ya itu tidak satu itu aja, tapi itu setidaknya hal itu yang menjadikan salah satu yang membuat kami tetap stabil, bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan customer, karena kami memiliki database. Database customer yang tetap kita simpan bahkan dari pelanggan waktu awal pertama dulu hingga dengan sekarang. Dan kami itu dengan customer itu tidak tanda petik beliau sebagai customer, tapi beliau adalah keluarga, bagian dari Bilqis. Jadi itu yang kemudian kami bangun, sehingga kemarin juga ketika kami ada, ya pasti ada penurunan semua ya, tidak pungkiri pasti ada turunnya. Ada turunnya tuh pasti. Tetapi setidaknya kami tetap bisa berjalan, bahkan customer itu juga tetap memilih busananya tetap kepada kita gitu. Dan caranya nanti agak sedikit berbeda dengan online dan sebagainya. Ya, Lebaran itu walaupun memang tidak ada kegiatan Lebaran, tapi kan mereka tetap berlebaran di rumah. Mereka tetap kemudian karena ada database-nya ada di kita, mereka kan pesennya tetap nyambungnya ke kita juga, Pak. Jadi kan memudahkan juga akhirnya. Ketika mereka, wah saya mau bikin baju di mana, kemana-mana. Nah ini ada database-nya kan. Jadi kita bersih hello dengan customer. Di antaranya itu. Memang ada beberapa teman-teman mungkin berpindah menjadi kemudian meninggalkan unit usahanya, tapi kemudian mencari peluang-peluang yang lainnya, yang justru memulai dari awal kan seperti itu. Tapi kalau bagi kami ya tetap di ranah saya, di ranah fashion, cuman ada ide-ide kreatif yang harus kita keluarkan, kita munculkan di wabah pandemi ini yang sebetulnya tuh nilai ekonomisnya juga sangat tinggi seperti pembuatan masker, dan sekarang sampai dengan sekarang pun pesanannya luar biasa seperti itu. Coba kalau gitu dikasih intip boleh nggak sih maskernya kayak apa sih Bu? Kalau masker, tadi kan pembuatan masker sebagai salah satu bentuk kreasi terobosan di masa itu. Tapi kan pasti saya kebayangnya ini pasti bukan sekedar masker pastinya. Ya Ibu, boleh ada contohnya nggak Bu yang mungkin bisa? Ya, sekarang kan gini Pak, sekarang dengan adanya COVID ini kan semua harus menjaga diri ya Pak ya. Betul. Apalagi sudah harus bermasker, ini jadi satu kebutuhan kan pasti. Betul. Nah, masker itu pasti ada yang ketika mereka bepergian untuk sehari-hari di luar, itu yang maskernya yang namanya basic masker yang ini kita buat tidak terlalu banyak detail, yang biasa. Mana nih? Jadi menggunakan bahan nih pakai bahan-bahan perca. Jadi
Itu dengan motif-motif basic masker itu Nusantara. ya. Ya, kemudian ini kita juga bikin juga yang pakai di print dengan motif-motif Nusantara. Kemudian ketika kita bepergian Tapi mungkin. tetap ya Bu ya, tidak hanya sekedar masker berarti karena seorang fashion designer ya. Jadi Oh ada ya, motifnya. ya. Nah ini kita ada sentuhan detail motif. Jadi ketika kita ingin tampilan yang sedikit lebih formal, lebih lebih ini, jadi kita ada hiasannya. Tuh. Oke. Dan alhamdulillah ini Disambut meriah sama iya, orang-orang yang bahkan butuhkan. satu orang tuh kalau pesen tuh sampai 12, 13 kan mereka menyesuaikan baju-bajunya. Iya, betul. Mungkin awal-awal bulan pertama ya Pak, semuanya Iya. pada apa ya? Ya tidak bepergian ya, tapi Iya. ke depan ke sini kan memang perekonomian itu Mau pasti nggak harus mau, jalan. iya, Mau tidak nggak mau, mau betul. tidak mau juga harus Iya. berjalan. Jadi sekarang harus perilakunya kan harus dirubah, kebiasaan Betul. hidupnya harus berubah kan, menyesuaikan dengan yang disebut new normal segala macam ya, itu ya. di antaranya juga penggunaan menjaga diri kita dengan menggunakan masker. Dan otomatis kalau wanita tuh pasti kan pengennya tampilnya juga tetap stylish, tetap serasi dengan busananya. Nah, ini sebetulnya sebuah peluang-peluang bisnis juga. Oke, jadi di dalam situasi sulit pun sebetulnya ada peluang kalau orang itu mau berpikir positif ya Bu ya. Kalau berpikir negatif mungkin dia akan menyumpah serapah atau nyalahin pihak lain, tapi kalau berpikir positif melihat ada peluang-peluang Bu ya. Dan masker hanya salah satunya tentu saja ini. Tapi bicara soal pakaian, soal busana ini, saya kan nggak jago di bidang seperti itu gitu ya Bu ya. Ini ada nggak sih sebetulnya, mumpung karena Ibu pasti dong waktu kita bikin acara Ibu kan memilih pakaian yang Ibu akan kenakan, busana yang Ibu akan kenakan. Ini ada cerita di baliknya nggak sih busana yang Ibu kenakan itu? Pasti nggak mungkin kan kalau terus kemudian tiba-tiba itu semampir terus diambil gitu kan nggak mungkin. Gimana Bu? Gimana? Oh ini ya Pak ya, yang saya pakai ini ya Pak ya. Iya. Ya, ini itu adalah sebetulnya dari limbah Pak. Ini namanya limbah. Ya. Jadi kan fashion itu sebetulnya kan termasuk penyumbang limbah 20% yang limbah dunia ya Pak ya. Jadi kan dari kainnya lah. Ini ada dari bahan batiknya batik tulis. Padahal kalau kita bikin baju pasti kan ada sisa potongan. Sementara itu sebenarnya batik tulis kan itu pekerjaannya juga sulit juga. Nah, perca-perca itu kemudian saya kumpulin, dan kemudian kita tata ulang. Kita tata ulang, dan kemudian kita rangkai, kita rajut dengan bordir, Pak. Dengan bordir. Sehingga ini memang ada pengerjaan handmade yang cukup rumit juga, karena kita harus memadukan antara perca dengan bordiran. Dan kemudian supaya kelihatan lebih elegan, ini di kerahnya kita kasih ada manik-manik, sehingga ini pun bisa kita gunakan. Ini kan utur sebetulnya nih Pak, pendek nih. Iya. Ya, jadi ini berawal dari perca. Kalau dilihat ini kayak bikinan Paris atau London atau mana, tapi ternyata dari perca ya, tapi diberikan nilai tambah ya Bu ya. Iya Pak. Dan ini dikerjakan oleh anak-anak SMK. Jadi kan kami kebetulan kan jadi di workshop kita kan menerima anak-anak magang, yang dimana kita latih mereka bekerja, dan kita latih bagaimana memadu padan, belajar membuat busana dari limbah. Jadi ini kita ajarkan mereka yang tata, kemudian kita betulin, kita ajarin bagaimana sih menata dari sebuah limbah itu. Sebenarnya kan tidak boleh asal tata nih Pak kalau bikin seperti ini. Gimana bisa kelihatan indah gitu. Seperti itu Pak. Dan limbah yang tidak terlihat limbah ini ya, sama sekali enggak. Dan ini luar biasa ketika kemarin kami peragakan koleksi di Fashion Rhapsody di Jakarta. Rupanya justru yang banyak diminati pesanan itu justru yang limbah-limbah begini. Oh iya. Ya, jadi sampai kita kehabisan limbah juga. Kita mesti jadi ini, ayo bikin baju dulu biar dapat limbah. Nah ini ya Bu ya, bukan langsung bikin limbah gitu ya. Enggak, jadi kita menggunakan limbah yang ada. Ya. Saya jadi ingat produk lain ya Bu ya. Saya masih ingat suatu hari produser roti itu, roti Mari gitu ya. Terus kemudian rotinya itu nggak tahu gimana, masaknya gosong, nggak taunya waktu gosong itu ternyata banyak yang beli, dan akhirnya dari awal semua menggosongkan masakan. Itunya gitu ya. Ini bukan begitu ya Bu ya. Oh, ini bukan, tetap limbah. Jadi gini Bu, tadi bicara soal limbah, bicara soal ini, Bu, kan ini yang menarik adalah Pak, dari bukan bermaksud meremehkan Bu ya,
tapi dari sebuah kota kecil, katakanlah gitu kan, ya nggak sekecil amat sih sebenarnya Solo. Terus kemudian yang saya tahu nih, ibu itu akhirnya menjajah banyak kota di Indonesia. Dan ternyata nggak cuma sampai di situ, sampai ke Australia, sampai ke Inggris, sampai ke Amerika, bahkan terakhir setahu saya, kalau nggak salah saya baca, itu ibu hadir di Fashion Week yang di New York, di Fashion Week yang di London, dan sebagainya. Coba cerita, Bu. Apa aja sih, gimana sih begitu? Monggo, Bu, Iya, iya. silakan. Memang saya memiliki perjalanan hidup di dunia fashion itu ketika saya masih ingat ini Pak, mungkin flashback ya ke belakang ya Pak. Ini salah satunya juga karena ini Pak Handoko nih. Tuh, kok masa karena saya? Iya, jadi gitu. kan dulu itu kan masih ingat banget saya. Ya, Tahun berapa ya? 2003 kalau nggak salah. Gimana? Pak Handoko itu berkali-kali menyuruh saya untuk membuka butik di Jakarta. Pak Handoko masih ingat nggak? Nah, itu salah satunya, Pak. Jadi saya waktu itu masih udah Pak di Solo aja, udah ada kok pelanggan di Jakarta, di Kuala Lumpur yang datang ke Solo. Saya masih ingat itu. Bapak tetap nggak bisa Bu, Ibu harus buka di Jakarta. Karena di sana akan semakin banyak peluang yang akan ada. Itu saya masih akhirnya akhirnya saya buka itu Pak di salah satu department store ya di Jakarta, dan akhirnya kita punya tempat sendiri. Punya tempat sendiri, betul. Ya, di Barito. Nah, memang disitulah kemudian interaksi kami kan semakin lebih luas, tidak hanya dengan pelanggan, tetapi juga dengan media, dan juga dengan pemerintahan. Nah, di situ banyak koleksi kami yang kemudian diketahui, semakin banyak diketahui dari berbagai media maupun dari dunia dari pemerintahan. Nah, itulah. Dan selain itu juga kembali lagi bahwa memang ketika kita masuk dalam satu wadah asosiasi itu semakin juga membuat kita semakin akan lebih profesional, dan juga akses jaringannya juga semakin besar. Maka memang perlu ketika kita menggeluti satu usaha itu kalau kita bisa masuk dalam satu wadah, itu juga salah satu cara kita untuk bisa maju dan berkembang. Nah, awal dari itulah kemudian banyak koleksi kita dilihat, dilirik, dan akhirnya mendapatkan peluang kesempatan untuk mengikuti event-event baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kebetulan ketika di London yang di Fashion Scout London Fashion Week dan kemudian di ASC New York Fashion Week, saya digandeng itu konon yang sangat bergengsi Bu ya, yang Scott itu ya. Ya, itu kami digandeng oleh Dikranasda Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, untuk mengangkat tenun dari kota setempat yang memang saya beberapa tahun sebelumnya diminta untuk membina para pengrajin tenun di Kota Payakumbuh, dan hasil binaan tersebut kita bawa ke ajang internasional, dan rupanya mendapatkan tanggapan positif karena kita membuat tenun itu untuk busana sehari-hari. Selama ini kalau tenun kan dibuatnya agak berat dengan benang-benang emas untuk acara-acara adat atau untuk acara-acara resmi. Kita mencoba membuat untuk yang looknya lebih internasional, Pak. Jadi dengan karya tradisional kan menggunakan mesin tradisional ya, ATBM. Tapi looknya yang look internasional. Dengan ada yang kemarin untuk di Amerika kita menggunakan pewarnaan alam juga yang kita kenalkan. Seperti itu Pak Ando. Wes, luar biasa. Saya terus terang sudah lupa itu Bu. Ya udah lupa. Tapi saya jadi ingat Bu waktu pembukaan butik yang di Jalan Barito itu ya. Saya ingat saya duduk di depan, terus kemudian MC-nya itu saya kenal dekat ya. Seorang artis terkenal gitu kan, terus dia nanya sama saya, kamu ngapain duduk di depan, orang ini peresmian butik busana muslim gitu kan. Nah, terus kemudian dia heran bahwa gimana bisa sih orang bukan muslim kok jadi konsultan bisnis buat busana muslim katanya. Sehingga saya bilang, loh ya kan kita belajar bisnisnya kan semuanya akhirnya akan kembali ke semangatnya mau kemana gitu ya Bu. Nah, ngomong soal busana nih banyak pertanyaan yang sejenis soalnya. Kan saya selalu ngikutin aktivitas Ibu baik di sosmed maupun di di media massa gitu kan. Ini kan setiap kali acaranya Bapak Jokowi mantu gitu ya Bu ya. Kok selalu yang di belakangnya itu ada seorang yang bernama berinisial TA gitu loh. Tuti Adib itu sebetulnya gimana ceritanya
Dan kemudian Suaranya apa kok ya? putus-putus ya, Pak? Nah, halo. Suaranya Halo. putus-putus, Pak Nah, Andoko. sebentar. Oke, sebentar. Oke, sudah. Sudah? Oke, Sudah. baik. Ya, baik. Jadi gini, saya ulang cerita pertanyaan saya. Ini kalau saya ngikutin di berita, baik di sosial media maupun di media massa, itu setiap kali Presiden RI Bapak Jokowi itu mantu, itu selalu ada seorang fashion designer di belakangnya, inisialnya adalah TA. Ya, nah ini kok bisa begitu? Ya, kan kalau mantu itu kan peristiwa yang menurut saya ya dan buat semua orang ini peristiwa yang amat sangat besar sekali. Tidak mungkin dia mempercayakan kepada seseorang yang tidak dipercaya gitu. Itu ceritanya gimana? Dan nanti mungkin saya berharap Ibu juga ada nggak pengalaman atau itu dulu deh Bu ceritanya bagaimana? Hanya karena semata pasti bukan karena semata-mata ya sesama Solo kan nggak begitu mestinya Bu. Gimana Bu? Ya, kebetulan Ibu Iriana Jokowi sebetulnya sudah menjadi pelanggan saya sejak beliau masih sebelum menjadi istri wali kota malah. Jadi beliau termasuk pelanggan setia dari mulai awal saya mendirikan usaha sampai dengan alhamdulillah sampai dengan sekarang. 20 Seperti itu tahun Pak juga ya Andoko. Bu ya. Iya, jadi memang sudah jadi pelanggan dan kemudian ketika beliau mantu ya sama ngunduh mantu waktu itu yang pertama kan ngunduh mantu sama mantu. Dulu, betul. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk menyiapkan serangkaian busana yang dikenakan oleh Mas Gibran waktu itu dan juga Mbak Ayang. Berikut juga busana-busana keluarga yang lainnya. Ya itu merupakan kehormatan tersendiri buat saya. Ya saya nggak menyangka juga waktu itu Ibu Iriana yang datang ke butik ke Solo kan datang ke rumah produksi dengan Mas Gibran juga dan minta untuk kami membuat seluruh busana yang dikenakan waktu itu. Seperti itu Pak Andoko. Oke, dan kelihatannya kaget juga. Isunya nanti Ibu kayaknya bakal punya kerjaan sekali lagi nih ya. Kabar burungnya begitu ya Bu ya. Tapi nantilah kalau gitu nggak boleh bocor dulu ya Bu ya. Jadi gini Bu. Halo. Halo. Ya, gini Bu. Apa namanya? Kan 2 kali untuk seluruh keluarga di acara yang sangat-sangat besar gitu ya. Kan apa namanya? Dan itu kan berarti menyangkut banyak hal dan ini ada nggak Bu kenangan tak terlupakan? Ya mungkin di setiap acara tidak yang pertama Mas Gibran, yang kedua Mbak Ayang itu pernah nggak ada pengalaman yang menarik, yang lucu atau yang ini yang mungkin kok dibagikan kepada yang mengikuti acara ini itu ya memang sesuatu yang mungkin juga belum pernah diekspos di media. Semoga Bu. Yang ya, pasti banyak kesan ya Pak ya, kesan yang menyenangkan, yang menyenangkan, yang surprise buat saya. Misalnya. Ini yang pertama dulu deh. Ya. Beda ketika saya berhadapan dengan media, ketika saya presentasi tentang koleksi. Kalau kita fashion show kan kita suka ada media, kita presentasi tentang koleksi. Ya, media ya datang beberapa, kita ngundang, kita kadang ngundang media, kita mau ada presentasi sana. Nah, ini beda. Ini tiba-tiba medianya datang. Dan itu kejadiannya waktu itu pas pas pernikahan yang pertama itu yang Mas Gibran. Ya, waktu itu kan memang sudah lama Ibu minta kami membikinkan busana. Jadi kita tenang-tenang aja kita bikin busana. Jadi memang nggak bocor ya, nggak ada berita yang memang kita keluarkan kan. Itu kan sudah biasanya kok begitu kan disiapkan beberapa bulan sebelumnya. Tapi begitu mendekati bulan mau dekat itu kalau nggak salah kan pernikahan bulan apa ya, pertengahan tahun ya. Lah kurang beberapa bulan kan mulai tuh berita kan. Nah, saya nggak kebayang itu Pak. Bener itu. Tiba-tiba itu saya masih di rumah, pakai saya, Bu, ini di rumah banyak sekali media datang. Hah? Bapak saya masih mikir, perasaan saya nggak punya event show deh. Saya nggak kebayang kalau ini berkaitan dengan pernikahannya Mas Gibran waktu itu. Perasaan saya nggak punya show, mau keluar negeri atau apa ya? Terus saya pikir-pikir, apa kali ini karena akan ada pernikahan ini? Terus saya tanya, coba dong di video di foto medianya berapa yang datang di luar gitu kan Pak? Iya. Di foto ini itu di rumah atau di
workshop atau Itu di workshop, saya masih di di workshop? rumah, saya masih di rumah. Itu ternyata banyak banget tuh sepeda dan mobil media itu datang tuh banyak banget. Aduh, Ya, saya udah pusing, aduh saya mesti akhirnya saya telepon Bu Iriana waktu itu. ya, Wah, kalau kami berdua gitu kan biasa ya. kontak sama Ibu. Saya menyampaikan kalau ada ini. Oh ya Mbak, sebentar ya, beliau begitu. Akhirnya, nah itu pengalaman pertama nih Pak. Pengalaman pertama saya berbicara dengan Pak Jokowi. Oh gitu ya. Jadi kemudian saya menyampaikan ini saya sebaiknya gimana ya Mbak, saya kalau masih berdua kan suka Mbak Ana. Oh ya sebentar ya Mbak, ya gitu. Akhirnya habis itu Ibu telepon, Mbak ini anu aja, sampaikan aja ke Bapak. Terus emang terus Bapak ada apa tuh Mbak Tuti? Ini Pak apa ada media ya, ada oh ya sudah dijawab aja Pak adanya begitu. Tadinya kan saya dedekan, waduh ini urusannya sama RI 1 kan saya mesti hati-hati kan. Jadi ternyata beliau ya sudah dijawab aja apa adanya. Jadi itu pengalaman buat saya loh Pak, berbicara dengan presiden. Jadi itu waktu ya, kalau Bu Iriananya kan sudah pelanggan lama, tapi tidak pernah sempat ketemu Pak Jokowi waktu. Oh tidak, saya lebih dengan Ibu, ya kan, jadi tidak dengan Bapak. Jadi oh ya Pak, siapa? Ya udah jawab aja apa adanya. Justru kontak pertamanya justru setelah jadi presiden malahan ya. Iya, setelah jadi presiden. Jadi seperti jadi wali kota malah saya nggak ini, walaupun saya sering ke ini kan, karena juga Ibu kan kelompok pengajian dengan saya juga. Ketika di Solo kan kita ada satu kelompok pengajian gitu kan, di rumah beliau gitu. Nah, itu akhirnya ya tuh tiba-tiba habis itu Pak, waduh, setiap hari ada berita, ada apa namanya media yang datang dari Jakarta. Jadi akhirnya saya nggak bikin baju-baju. Pagi jam 6 sudah ada telepon ini nih, waduh, bener-bener waktu itu berangkat lagi ke sana ke Jakarta. Itu pengalaman itu buat saya ketika pertama kali itu. Itu pengalaman yang berhubungan dengan media. Yang kedua atau ada ya dengan busana kan? Kalau dengan busananya ya alhamdulillah, karena memang kita sebetulnya memang kalau untuk membuat busana pengantin memang kita memang sudah jagonya ya sering ya. Cuma ini kan beda ketika kita membuat untuk keluarga RI1 kan sesuatu memang harus lebih harus kita perhatikan karena exposure-nya seluruh dunia. Ya semuanya ya kita tetap apa ya yang paling ini pengalaman saya itu Pak. Gitu. Yang keduanya mungkin sudah punya pengalaman yang lain, bukan? Itu kan habis pas yang kedua udah beda. Kayak kedua kan saya udah tahu, udah terpengalaman dengan yang pertama. Sudah nggak kaget lagi ya? Nggak kaget. Jadi kan udah tahu deh nanti bakal deket gini media dan gini, udah itu kita tahu. Tapi memang berbeda ketika yang pertama kan memang kalau mantu itu kan beda ya Pak. Pasti banyak yang harus kita siapkan. Jadi memang dibutuhkan keseriusan yang lebih, karena mulai dari siraman, mulai dari pengajian, siraman, kemudian midodareni, ijab, resepsi itu kan alhamdulillah kan semua dipercayakan kepada kami, sehingga disitulah kami sering berinteraksi dengan Ibu untuk menyiapkan semuanya. Ya, seperti itu Pak ya. Oke, baik. Luar biasa. Jadi sekarang saya akan masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaannya banyak banget Bu. Ibu mau yang susah atau mau yang mudah? Ya gini. Pertanyaan pertama Ibu. Jadi kita akan mulai dengan sesi pertanyaan. Ya, jadi pertanyaannya banyak banget Bu, benar-benar. Aduh. Ya, kita mulai dulu ya. Ibu Tuti, kemampuan merancang dan mendalami model-model pakaian khususnya busana muslim ini, apakah diperoleh secara otodidak atau belajar dari perancang yang memiliki sekolah mode? Terima kasih. Monggo. Ya. Tentang fashion busana muslim. Ketika saya memutuskan merancang busana muslim itu berbeda dengan busana-busana konvensional atau busana yang lain. Karena di situ ada akidah, ada kaidah busana muslim. Ada kaidah busana muslim yang harus diikuti. Jadi maka disebut busana muslim. Tapi kalau memang kita tidak menggunakan kaidah, maka disebutnya busana bernuansa Islami. Tapi ketika busana muslim, kaidah-kaidahnya memang harus diikuti. Di antaranya adalah menutup aurat, kemudian tidak tembus pandang, kemudian tidak berlaki-lakian, dan busananya juga harus menunjukkan kita menjadi pribadi yang lebih santun dalam berpakaian. Pasti seperti itu yang membedakan dari busana yang lainnya. Sedangkan untuk masalah
garis rancang dan sebagainya, kita tuh harus belajar sebetulnya. Cuman memang karena saya tinggal di kota Solo dan kebetulan waktu itu sebetulnya saya juga sudah punya bisnis yang membantu Pak Adip waktu itu, Pak Andoko ada properti kan, jadi kami juga membantu suami di properti, maka tidak memungkinkan saya untuk ada di Jakarta. Jadi saya lebih banyak di Solo lah. Bagaimana belajar saya? Ya otomatis saya harus menggali kemampuan saya tentang dunia fashion dengan banyak membaca buku, membuka link-link tentang fashion, mengenal tentang orang-orang yang lebih senior dari saya, dan itu yang kemudian banyak saya lakukan. Bahkan menurut saya belajar itu tidak hanya saat kita di awal, bahkan sampai sekarang pun kalau kita ingin maju, ya belajar itu tidak akan pernah ada putusnya. Seperti itu, karena kita belajar tentang warna, kita harus mengetahui, dan itu sebenarnya gampang kita pelajari, itu banyak link-link yang bisa kita lihat ya di internet tentang bagaimana sih warna pada badan. Tapi terlepas daripada itu semua, sebetulnya Allah itu telah membekali diri kita. Tuhan itu telah membekali makhluknya itu dengan dengan bakat dan talenta ya. Nah, itulah bakat dan talenta itu yang perlu kita kembangkan dan kita kembangkan, karena kalau kita kembangkan ya itulah sebetulnya bekal hidup kita. Dan disitulah saya mengembangkan. Kalau saya flashback ke belakang, waktu kecil, waktu saya masih SD kelas 3, 4, 5 masih SD lah. Ibu saya tuh hobi menjahit. Jadi saya itu sering ini sama ibu. Jadi ibu menjahit, saya membuat baju bayi, baju apa itu boneka. Baju-baju boneka itu saya bikin baju, dan rupanya ada kesukaan di situ itu sejak kecil, dan itulah yang kemudian saya dalamin, saya kembangkan hingga sampai dengan sekarang. Dan saya lebih senang belajar, saya tidak berusaha kalau setiap ketemu, termasuk dengan Ketua Handoko. Kalau Pak Handoko ke Solo itu kan saya selalu bilang sama suami saya, pokoknya saya harus ketemu Pak Handoko. Karena pasti akan ada ilmu yang akan kita dapatkan. Jadi ketika saya bertemu dengan siapapun juga, saya berusaha untuk mendapatkan ilmu dari siapapun juga, tanpa kita batasin siapapun juga. Saya rasa itu, Pak. Dan saya tuh udah mampir kemana aja, ke rumah sudah, ke showroom sudah, ke workshop sudah, gitu kan? Diskusi di atas apa ya Bu? Amben itu ya Bu ya? Kalau orang tua bilang apa? Diskusi di atas amben sambil makan, itu kan nggak berhenti juga itu ya makannya itu ya Bu ya. Terus sampai malam, sampai wedangan dan sebagainya ya. Luar biasa ya Bu ya. Ya begitulah. Iya, ini juga belajar juga karena ini busana Muslim ya Pak Handoko. Saya juga belajar kepada dari alim ulama, artinya dari ustadzah, bahwa kaidah-kaidah busana Muslim yang tepat itu seperti apa. Jadi sebetulnya banyak hal yang harus kita pelajari ketika kita tanda petik kita menerjuni satu bisnis yang memang di zona busana Muslim, karena itu memang ada kaidah-kaidah yang harus diikuti. Seperti itu Pak Handoko. Tidak hanya tentang fashion sebetulnya. Tidak semata-mata fashion. Iya. Nah, ini ada pertanyaan mungkin yang agak sedikit berbeda, tidak terkait dengan fashion, Ibu Tuti. Ibu Tuti, para pekerja yang mendukung usaha Ibu itu, adakah yang kaum difabel? Terima kasih. Pak, nggak dengar Pak, kurang banter. Jadi Ibu Tuti, para pekerja yang mendukung usaha Ibu, apakah ada yang mempekerjakan orang difabel? Oh, difabel. Iya. Jadi begini, kebetulan kalau di tempat kami selama ini memang kalau bekerja sama secara langsung dengan difabel memang belum. Cuman ketika dulu pernah ada yang masuk di sini, mungkin dalam kondisi memang belum sempurna, maka secara istilahnya difabel tadi ya. Jadi ya memang kita pernah menerima, artinya dia sesuai dengan kemampuan dia. Tetapi bukan berarti memang kita memang ya mengkhususkan tidak. Tapi ketika ada yang melamar dan waktu itu memang dia dalam keterbatasan, tapi dia memiliki kelebihan, itu kita terima juga. Dan luar biasa, justru yang seperti itu dia memiliki kelebihan juga Pak ketika mereka mengerjakan. Biasanya ketekunan itu Ibu ya. Terutama itu Pak. Ya, ketekunan. Ya. Baik. Terutama di depan Ibu itu kan banyak masang manik-manik dan sebagainya gitu. Oh ya. Itu urutan pertama kalau orang yang masang manik-manik itu urutan pertama itu orangnya tuh harus ini Pak. Sabar. Harus sabar. Ya.
Itu kan waduh benangnya kecil, apa tuh Benang. jarumnya kecil, motenya kecil, aduh. Iya, luar biasa itu. Iya, saya kalau ngelihat waktu itu kan benar-benar di workshop ya Bu ya. Saya lihat, aduh ya ampun, bikinnya ya pantas kalau harganya mungkin agak-agak sedikit berbeda karena memang kalau orang Jawa bilang apa honorego honorupo gitu kali ya Bu ya. Ya, karena memang Iya, di situ kan banyak ya, pekerjaan-pekerjaan handmade yang harus betul. kita lakukan, Pak. Dan memang di tempat kami semuanya wanita ya, Pak Andoko ya. Mm-mm. Ininya pekerjanya semuanya ibu-ibu rumah tangga yang berawal mereka di rumah tidak ada kegiatan, tidak ini yang kemudian kami terima di tempat kami dari mereka tidak bisa, Pak. Misalnya memasang manik-manik itu dari tidak bisa, justru kita ajarkan. Jadi seperti itu. Oke, luar biasa ya. Eh, saya ingat waktu saya mampir ke rumah ibu gitu ya, terus kemudian bersama dengan bapak kita bertiga duduk ngadep teras belakang gitu ya. Terus kemudian bapak cerita soal apa cahaya rembulan yang jatuh di taman ibu ya. Iya. Dan ide itu terus kemudian kami tiru di rumah Betawi. Jadi kalau bulan itu kan datangnya cuma masa kalau ada awan yang nggak kelihatan, kadang-kadang bulannya nggak bulat ya sinarnya nggak penuh, tapi kita bisa punya setiap malam bulan yang penuh ya Bu ya, dengan Iya. cara punya pakai lampu, tetapi ya didirikan sebagai cahaya bulan. Ya dan ide itu menjadi akhirnya kami ikutin Bu di rumah Betawi bahwa saya mau punya cahaya bulan yang jatuh di atas kolam renang saya. Kalau di ibu kan di taman belakang ya Bu ya. Taman Iya, belakangnya luar betul. biasa, asri sekali, menyenangkan sekali, dan itu tempat yang paling asik buat pegangan ya Bu ya. Oh iya Pak, jadi Nah, buat ngobrol-ngobrol buat ini Pak, buat santai-santai di rumah. santai-santai di rumah, luar biasa. Baik, ayo saya mau buka pertanyaan lagi, silakan kalau yang mau bertanya lagi. Halo, ya ada pertanyaan lain barangkali? Wah, ini pertanyaannya sudah diterangkan semua sama Ibu. Bu, kalau gitu mungkin Ibu pengen cerita apa yang mungkin belum belum ditanya atau mungkin pengen Ibu ceritakan sebelum nanti akhirnya Ibu bikin penutup, Bu. Silakan. Karena janjinya cuma sejam bersama HW, sekarang sudah tinggal 13 menit. Monggo, Bu, ada yang mau diceritakan apa sebelum nanti kita nih. Yang mungkin Ya, Ibu pengen cerita tapi saya nggak tanya gitu. Gimana, Bu? oke. Jadi kalau menurut saya ya Pak ya, ini kan sekarang nih kita sedang dalam ini ya Pak, semua kita sedang dalam suasana apa dalam kondisi pandemi wabah COVID-19 ya Pak ya. Nah, tapi dan kita tidak tahu ini tuh akan berakhir kapan. Nah, menurut saya kita tidak bisa berdiam diri menunggu. Kita tetap harus melakukan sesuatu. Nah, kan roda perekonomian kan tetap harus berjalan. Nah, bagaimana supaya kita tetap aman? Jadi tetap berjalan, tapi tetap aman dari wabah COVID-19. Ya, kita harus mengikuti new normal ini, terutama di dunia bisnis. Kan banyak ini banyak yang kemudian gelisah, bisnisnya tidak berjalan, tidak tidak malah berpindah ke bisnis yang baru dan malah memulai start dari baru lagi. Nah, kalau menurut saya kita bisa tekunin, tapi kita bisa kembangkan kreativitas kita yang ada. Nah, selama kita tetap menggunakan protokol COVID yang dengan hati-hati dan serius, baik di tempat usaha kita maupun di tempat dimanapun kita berada, insya Allah kita akan aman. Itu seperti contoh di tempat butik saya, kita tetap menggunakan protokol COVID-19, Pak. Jadi selain dengan masker, kita juga tetap dengan tamu datang, kita cek suhunya, kemudian kita siapin hand sanitizer karena sempat ya kita jadi bulan apa ya Pak, Maret ya, itu kan turun Ya, tuh. ya. Oh, nah ini pasti semua kan goyang. Ada banyak yang tiba-tiba menutup sampai dengan sekarang. Bahkan rumah produksinya juga ditutup. Itu kan sayang. Tapi sebetulnya dengan menggunakan database yang ada dan kemudian kita tetap silaturahmi dengan konsumen, insya Allah tetap pasar itu tetap masih ada. Jadi Tetap masih optimis ada. lah. Kita tetap optimis Ya. membangun bisnis kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Seperti yang di FX Sudirman, di mall kita yang di Jakarta, Pak, itu kan memang sepi. Maksudnya orang masih belum berani ya.
datang. Ya. Ya yang kita lakukan ada pendekatan kita ya melalui database kita sampaikan produk mereka, akhirnya ya tetap akan ada transaksi. Tetap ada transaksi ya. Hanya mereka mungkin menahan diri untuk tidak datang, tapi bukan berarti kebutuhannya tidak ada, Bu ya. Iya, kita tapi, yang mendekatkan produknya, ya, Pak. Ya. Kita yang mendekatkan produknya, kita pasti kan tetap ada kebutuhan mereka tentang ya yang paling gampang deh pasti kayak masker, kemudian busana, mereka tetap ada kebutuhan. Apalagi nih besok kan ada mau Idul Adha, pasti ada kebutuhan untuk busana. Yang kemarin Lebaran ya tetap, walaupun memang ada penurunan, tetapi pasti badai pasti berlalu ya Pak Andoko. Badai pasti berlalu, Bu, betul. Ya ini saya membayangkan misalnya katakanlah kalau ke Solo itu kan pernah ditraktir ibu makan serabi gitu ya. Kalau tukang serabi pinggir jalan, ngandelin orang lewat, nggak pernah punya database. Sekarang dia tetap di pinggir jalan, nggak ada yang lewat, ya nggak jualan ya Bu ya. Karena nggak punya database. Tapi pada saat dia punya database, punya nomor teleponnya pelanggan, pelanggannya bisa dikontak, produknya bisa di-deliver. Kan gitu ya Bu ya. Jadi Pak. di tempat Ibu memang dikumpulkan. Dan saya melihatnya di tempat Ibu sebetulnya kita bicara soal 20 tahun yang lalu, ini kan orang belum bicara soal big data, database, segala macam itu kan enggak. Tapi sebetulnya Ibu melihatnya sebagai apa? Siapapun yang jadi consumer itu adalah keluarga. Itu yang saya tangkap tadi. Betul kan Bu ya? Iya Pak. Jadi karena dianggap keluarga, datanya tetap disimpan dan selalu dibikin kontaknya gitu ya Bu ya? Gimana, iya Bu? Pak, iya betul Pak. Jadi apalagi kita kan bermulanya dari daerah ya Pak, dari Solo ya Pak ya. Ya bahkan berawal dari yang tidak kenal kita jadi sahabat, jadi temenan. Jadi seperti itu. Jadi berakhir tuh menjadi teman baik, jadi keluarga, dan luar biasa. Pelanggan-pelanggan kita yang lama-lama yang dulu tuh sampai sekarang masih tetap. Jadi sejalan dengan 20 tahun Bilqis itu tetap menjadi pelanggan kita, itu buat kami ya berkah sendiri buat kami. Nah, ini sebetulnya ada yang ini, Bu ya. Kalau saya ingat 15 itu kan acaranya gede-gedean ya, Bu ya. Acaranya gede-gedean. Sebetulnya dengan sebelum COVID ini, sebelum COVID ya, Bu, bukan setelah COVID mungkin kan buat kita kayaknya kecil kemungkinan untuk bikin acara ya. Sempat kepikir nggak Bu 20 tahun Tuti Adib berkarya ini terus kemudian diacarakan yang lebih besar atau mungkin sesuatu yang lain? Monggo. Insya Allah ini 1 Oktober ya Pak, 1 Oktober 2020 itu tepat 20 tahunnya Tuti Adib berkarya. Memang kalau dari awal sebelumnya memang saya tidak berpikiran akan menggelar satu event besar, tidak. Tapi lebih kayak akan memflashback tentang perjalanan karir ketika dari awal hingga 20 ini, dan titiknya sudah berbeda di situ Pak. Di sini saya lebih ingin berbagi Pak, bisa sharing, bisa berbagi tentang apa yang pernah saya lakukan dan arahnya lebih ke sana. Jadi saya tidak membuat satu event besar seperti 15 tahun kemarin. 15 tahun kemarin. Yang 15 tahun itu memang luar biasa. Ya saya itu merasa demikian kecil di acara yang demikian besar gitu ya. Wah itu karena kedatangannya Pak Handoko itu yang membuat saya ini Pak. Wah itu luar biasa itu. Saya nggak nyangka loh Pak Handoko bisa hadir. Itu luar biasa buat saya tuh Pak Handoko, matur sangat itu. Tapi itu memang kejutan juga ya Bu. Saya nggak ngabarin mau datang itu ya. Iya loh Pak. Waduh. Kalau saya dikabarin waktu saya jemput Pak dari bandara. Aduh. Tapi saya senang sekali, merasa sangat terhormat, dan yang menarik adalah apa Bu ya, di event itu saya ingat banget ya, karena ibu orang baik, temenannya orang baik, akhirnya terus orang baik ketemu orang baik, jadi hari itu saya kenal demikian banyak orang baru, dan kemudian sampai hari ini masih terus berinteraksi dalam hubungan yang sangat luar biasa. Ya ini yang saya belajar dari apa namanya pertemanan kita untuk waktu yang relatif lama, sudah ya 20 tahun Bu ya. 20 tahun sepanjang Bilqis sebetulnya memang. Kalau dengan Pak Handoko sebelum Bilqis dong Pak. Oh iya sebelum Bilqis, betul. Masa ya? Tapi bedanya bulan kali Bu. Enggak. Oh iya bedanya bulan ya Pak. Bedanya bulan ya. Oh iya. Bedanya bulan, tahunnya sama, betul. Tahunnya sama, iya bedanya bulan, betul. Iya oke Ibu, karena saya janjinya cuma sejam bersama HWN
and Friends, dan ini sekarang sudah jam 3, maka saya mungkin minta kepada Ibu untuk bikin closing statement. Setelah ini saya akan buka semua teman-teman yang ada di dalam, ya. Saya akan matikan streamingnya, saya akan buka teman-teman agar supaya bisa berinteraksi langsung. Tapi sebelumnya saya berharap Ibu bisa bikin pernyataan penutup untuk acara ini. Semoga, Bu. Ya, terima kasih Pak Andoko. Ini berkiblat dari perjalanan saya, bahwa sebetulnya Tuhan itu telah memberikan bekal kepada hidup semua makhluknya, sudah diberi bekal. Kalau di manusia, kita tuh sebetulnya sudah diberi talenta atau bakat. Nah, tergantung kita bagaimana kita akan mengolah talenta atau bakat itu menjadi modal untuk hidup kita. Nah, bagi saya, mimpi besar dan kemauan untuk maju itu menjadi modal juga ketika kita akan menggodok satu talenta itu untuk menjadi sesuatu yang berarti untuk hidup kita. Jangan pernah menganggap sepele hal yang kecil, tetapi jangan pernah merasa kecil. Karena segala sesuatu itu pasti akan bisa menjadi sesuatu yang bermakna buat kita semuanya. Dan bagi saya, belajar itu tidak pernah ada batasnya, tidak pernah juga belajar itu terbatas hanya dengan seseorang yang kita kenal. Dengan siapapun juga kita bisa belajar tentang kehidupan ini. Saya rasa itu Pak Andoko, dan saya hanya ingin menjadi pribadi ya lebih baik berbuat kecil tapi bermakna, kecil tapi dengan makna, daripada mungkin punya ingin sesuatu besar tetapi kita tidak bisa menjalankannya itu dengan baik, ya akhirnya tidak memberikan makna apapun. Tapi syukur-syukur kita bisa berikan sesuatu yang lebih besar dan memberikan manfaat dan makna yang lebih banyak. Saya itu Pak Andoko. Dan kalau lihat dari perjalanan ini, kalau anak-anak muda bilang dalam gitu ya, apa yang dikatakan itu dalam. Dan yang terpenting Pak Andoko Gimana tuh? Apalagi kita di dunia fashion, maka inovasi kreativitas kita itu harus tetap menjadi hal yang harus kita kembangkan. Dan jangan lupa kita hidup itu kan harus berbagi Pak, dan bersyukur. Nah, ketika kita diberi sama Tuhan talenta, kemudian kita diberikan kemampuan untuk bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bisa bermakna buat sesama, maka jangan pernah kita mensyukuri apa yang ada dan tetap berbagi. Di antaranya juga seperti Pak Andoko, ini suka berbagi ilmu ini, akhirnya berkahnya jadi untuk saya Pak Andoko. Terima kasih. Dan ini apalagi event ini juga tanda petik juga ada berbagi ya Pak ya, buat ini ya. Nah ini luar biasa nih berkahnya. Sebetulnya kita hari ini ya bersama-sama berbagi. Jadi Pak, kalau mungkin Ibu adalah di episode yang ke-8, ini 7 yang sebelumnya juga sama semangatnya Bu. Jadi ayo kita berbagi yuk, agar supaya bisa menjadi inspirasi buat orang lain ya. Jadi kalau orang lain itu terinspirasi, terus kemudian hidupnya menjadi lebih baik, tentu saja kita semua akan mendapat pahalanya, katanya begitu ya Bu ya. Iya Pak. Ini luar biasa nih Bapak. Saya jadi terinspirasi juga ini dengan program yang Bapak buat sejam bersama HB ini. Berbaginya banyak banget. Wah ini pahalanya Bapak banyak banget ini, aduh. saya ini yang menyenangkan adalah begini Bu. Jadi program ini kan nanti masuk di Facebooknya saya, Facebooknya Ibu ya, dan kemudian setelah itu pesertanya viewersnya itu bisa sampai 1000 lebih gitu. Jadi orang itu masih baca, orang masih dengar, masih nonton gitu ya. Nah, kalau sampai 1000 lebih kan nggak mungkin kalau tidak bermanfaat ya, pastinya bermanfaat. Nah itu juga yang bikin kami semangat. Kenapa? Karena program ini adalah buat kami, buat Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating, adalah bagian daripada CSR, Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab kami untuk ikut, ya kalau di amanatnya itu di pembukaan UUD 45 dikatakan sebagai ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sumbangsih buat bangsa ini, dan juga harapannya tentu saja lebih tinggi lagi untuk sampai dunia, gitu ya, Bu ya. Ya, tapi saya bersyukur, saya tadinya waktu mau berkebun saya kenal Ibu lama sekali, saya akan lihat Ibu sibuk banget, bersedia enggak ya, gitu kan. Ternyata begitu saya ditembung, terus kemudian Ibu bilang mau, langsung saya tuh lega, gitu kan.
Ayo tinggal Wah ya persiapannya. pasti mau dong Pak. Gitu Malah ya. kalau saya tahu dari dulu ini Bapak ada ini pasti saya akan telepon Pak Andoko. Pak Andoko saya jadi narasumber dong. Loh, kan luar biasa Baik. bisa bertemu Ya. sama Pak Andoko saya, Wah. Iya, Terima kita kasih. lama tidak ketemu ya. Terakhir Bapak yang mampir ke rumah, tapi Ibu sedang, kalau nggak salah ke Malaysia atau kemana begitu, yang sehingga nggak ketemu kita. Oh, atau ke Iya. Padang sempat ya, nggak sempat ke Padang Iya, juga. ke Padang, Pak. Ya. Baik, teman-teman semua, saya Handoko Wiknyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Ya, hadir hari ini dalam acara sejam bersama HW and Friends, ya, di mana menghadirkan seorang fashion designer dan founder daripada Rumah Busana Muslim Bilqis, Ibu Tuti Adit. Ya, semoga acara ini berguna buat kita semua dan semoga bisa menularkan guna tadi kepada orang-orang yang lain sehingga bisa memajukan bangsa kita ya seberapapun kecilnya tapi bermakna ya sehingga bisa memajukan bangsa kita dan semoga bisa memberikan kontribusi kepada kebaikan di dunia ini.